Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Tins, keenam Antam, dan ketujuh Inco. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 1,34% ke level harga 6.290. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 14,04 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell di 353 miliar. Kita langsung saja ke indeks. Secara teknikal indeks akhirnya gagal mempertahankan 6.300. Jadi ada peluang besok IHSG sepertinya masih bisa melanjutkan penurunan karena hari ini volume juga meningkat ya. Seperti yang saya bilang ya, kalau IHSG turun potensi besar menutup gap karena IHSG ada gap di daerah 6.250. Kalau itu di breakdown ya IHSG bisa ke arah 6.200 lagi, tapi harusnya dipertahankan ya. Resiko terburuk ya IHSG paling ke 6.200, seharusnya seperti itu kalau nggak ada yang aneh-aneh sentimen dari luar ataupun dalam negeri ke depannya. Dan juga di 6.248 atau 6.250 ada EMA 20 yang mungkin akan menjaga IHSG karena juga di tanggal 26 Februari IHSG sempat membuat candle doji saat membuat rejection dari EMA 20-nya. Jadi ya yang penting tetap waspada dan siapkan trading plan. Kalau harus cut loss ya cut loss saja, sesuaikan trading plan ya. Ya tergantung masing-masing lah. Kalau punya dana lebih nggak mau cut loss, nunggu di area demand, area bottom support 2 atau support 3-nya lalu tambah di sana ya bisa seperti itu ya. Tergantung strategi dan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Indikator MACD masih aman ya, masih golden cross. Bercat di atas 0 masih terbentuk walaupun lebih tipis. Ya lihat besok lah apakah dia akan membuat candle rejection lagi dari EMA 20 atau ya tetap tutupnya bodinya penuh sampai breakdown dari EMA 60. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Medco. Medco hari ini ditutup terkoreksi lagi 2,25% ke level harga 650. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Medco memang didistribusi yang cukup besar oleh YU di 144.000, yang nampung ya enggak besar ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco hari ini breakdown dari EMA 60 garis hitam ini. EMA 60-nya ini ada di 660. Hari ini Medco breakdown dengan body yang cukup lebar dan juga saat penurunan Medco volume meningkat. Jadi ya kalau dilihat ini Medco keluar dari base-nya ya. Jadi kalau besok atau lusa tidak mampu naik ke atas ya sangat berpotensi besar Medco ke 600. Kalaupun yang mau cut loss ya harusnya kalau besok Medco ke 640 cut loss. Nanti kalau mau beli di bawah aja sekalian karena ini terlihat ya. Kalau ini nggak terlihat sebagai base. Jadi ada peluang Medco memang ke arah bawah karena range sideways Medco itu ada di 600 sampai 720. Sekarang ada di harga pertengahan yang biasanya harga pertengahan ini tidak dipertahankan ya. Mungkin ada pullback sebentar tapi kemudian dia turun lagi ya. Kecuali besok atau lusa dia kembali tutup minimal di atas 680 ya bisa kembali ke atas, tapi kalau enggak potensi besar Medco ya ke bawah. Kalau yang belum punya mending wait and see aja dulu ya, sabar tunggu di bawah aja sekalian lebih aman. Atau kalau Medco confirm breakout dari 720 buy di atas saja sekalian. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Medco masih berpeluang ke bawah. Kalau besok
atau lusa tidak mampu naik ke atas 680, atau minim candle besok atau lusa bisa sampai 675. Ini ya bisa aman juga lah ya, di 670 sampai 675. Ya, seperti itu aja untuk Medco. Indikator MACD juga garis biru mengarah ke bawah lagi. Sudah terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi masih ada peluang Medco bisa lanjut koreksi. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Elsa. Elsa hari ini ditutup naik tipis 1% ke level harga 388. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Elsa diakumulasi yang cukup besar oleh YB DRIN. Yang jual tipis saja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa membuat candle doji dan juga candle doji saat membuat rejection dari 380. Memang 380 ini bisa dikatakan support minor psikologis Elsa yang dibuat dari 8 Februari 2021. Berapa kali rejection ya nih? Tanggal 8, 9, 10, 11 ya. Dia rejection terus dia rally terus ini membuat candle ya, ada berpotensi besok Elsa bisa kembali lagi ke atas menguji 400 ya. Kalau mampu breakout berarti bisa dikatakan Elsa false breakdown. Jadi arah selanjutnya bisa sampai yang saya pasang blok biru ini ya, daerah 436 sampai 440. Yang penting dia false breakdown aja dulu ya, arahnya bisa ke atas. Nah, beda cerita kalau besok Elsa ternyata kembali koreksi dan breakdown dari 380 supportnya ini ya. Potensi besar ya bisa ke arah 340 lagi untuk Elsa. Hari ini Elsa juga volumenya belum kelihatan yang signifikan ya, biasa aja. Jadi ya perlu hati-hati, yang punya dari atas ya harus cut loss kalau mau ya. Kalau turun dari 376. Ya, seperti itu aja untuk Elsa. Kalau dilihat ya ini rawan Elsa ini ya. Ini daerah rawannya, kalau dia tidak mampu tutup di atas 400 ya berpotensi bisa sampai 320 malah ya. Kalau dilihat dari histori sebelumnya, dari tahun 2018 sampai 2019 ya, dia tektokan sini. Tapi di tahun 2020 Elsa mempertahankan supportnya di 350. Jadi ya bisa dikatakan Elsa kalaupun harus turun ya bisa sampai 350 nih aja ya, karena juga di tanggal 29 Januari 2021 Elsa membuat candle hammer dan rejection dari EMA 60-nya di daerah 350. Jadi ya lihat 1-2 hari ini, kalau Elsa kembali ke 400 aman. Kalau enggak atau ya breakdown dari 388 ya arahnya bisa sampai 350. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Pegas. Pegas hari ini kembali terkoreksi 2,73% ke level harga 1425. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Pegas didistribusi oleh BK, BB, DR, CS yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas kembali ke support minornya di daerah 1425 sampai 1400. Dan juga Pegas hari ini turun disertai volume yang lebih besar dari volume sebelumnya. Jadi untuk besok masih ada potensi Pegas mengarah ke supportnya 1400. Ini kan ada membuat candle hammer di daerah 1400 di tanggal 11 Februari 2021. Jadi Pegas akan mengarah ke situ sepertinya ya, karena Pegas juga gagal breakout dari 1500. Sempat di tanggal 2 Maret ya breakout, tapi kemudian rejection, gagal dan membuat candle doji atau hammer terbalik dan dia turun. Harusnya memang arahnya masih potensi ke bawah.
terdekat ke 1400. Kalau 1400 di breakdown, arah Pegas bisa sampai 1340. Dimana yang bagus untuk spekulasi buy-nya ya di daerah 1350 ini aja ya. Kalau di harga 1425 harga tanggung, cut loss-nya juga cukup dalam. Kalau di daerah 1360, 1350 ya cut loss-nya cukup tipis. Dan target profitnya juga ya cukup lebar lah ya. Nah, jadi lihat besok ya kemana arah Pegas, mending wait and see aja dulu karena market sepertinya kurang bagus 2-3 hari ini ya. Kecuali nanti malam Dow Jones, bursa Amerika bisa hijau ya, pekat lah minimal di 0,5% sampai 0,75% ya. Kemungkinan besok juga ISG akan terkena imbasnya, bisa ada potensi rebound terbatas. Kalau dilihat dari indikator MACD, Pegas masih di daerah oversold dan juga masih membentuk golden cross, bar chart di atas 0 masih terbentuk. Ya masih menunggu lah, kalau saya sih Pegas mending wait and see aja dulu. Ya jadi seperti itu aja untuk Pegas ya. Cari saham-saham yang berpeluang bagus saja ya. Jangan harga tanggung market seperti ini. Beli saham yang benar-benar berpeluang atau bisa buy on weakness. Cari yang benar ada peluang. Jangan beli harga tanggung karena market seperti ini ya bisa dibawa ke bawah. Sayang uangnya ya. Ya seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada MDKA. MDKA hari ini turun tajam. Ya, setelah kemarin naik 2,99%, hari ini terkoreksi 4,72% ke harga 2.620. Kalau dilihat transaksi asing, MDKA hari ini kembali dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham MDKA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA hari ini breakdown dari EMA 20-nya. EMA 20-nya ada di 2640. Hari ini MDKA tutup di bawahnya di 2620. Jadi perlu hati-hati kalau besok MDKA membuat candle merah lagi di bawah 2620, mending cut loss saja. Tapi kalau mau Bapak Ibu mempertahankan dengan resiko di bawah ke 2500 ya, sekitaran 4% dari harga sekarang, ya hold aja karena di 2500 ada EMA 60 yang menjaga. Jadi ini bisa dikatakan support 2 MDKA. Support satunya ada di EMA 20, support 2-nya ada di EMA 60 di 2500. Dan harusnya MDKA akan mempertahankan daerah 2500 sampai 2400 karena itu adalah support sideways MDKA yang terbentuk dari 18 Desember 2020 ya. MDKA tektokan aja di daerah 2400 sampai 2800. Jadi ini di harga pertengahan. Kalau mau cut loss nunggu beli di bawah lagi bisa, atau mau menahan atau jual set 50%-nya, nanti 50%-nya lagi belikan di bawah saat MDKA di daerah 2500 sampai 2450. Bisa seperti itu strateginya. Jadi disesuaikan aja dengan profil resiko masing-masing ya. Dan MDKA hari ini membuat MACD-nya dead cross lagi. Garis biru ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Ya perlu hati-hati. Dan juga ya bisa dikatakan MDKA ini gagal ya. Sempat menguji di tanggal 1 Maret dan dia buat candle body merah dalam ini, kemudian dia coba naik lagi, tapi hari ini gagal. Ya semoga lah MDKA besok ya, kalau besok dia kembali ke 2700 aman. Tapi kalau besok tutup di bawah EMA 20-nya nih lagi, ya berpotensi MDKA ke bawah. Ya seperti itu aja untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Antam. Antam hari ini ditutup terkoreksi ARB 6,66% ke harga 2520. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam hari ini memang didistribusi yang cukup besar oleh YU, ZP, ES. Tapi ditampung juga oleh broker asing, ada RF, ada BK, ada AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum kita lihat teknikal Antam, kita lihat dulu
saya ada chart dari nikel dan terlihat di sini nikel gagal breakout atau gagal menguji 20.000 dan nikel breakdown dari EMA 20 dan EMA 60 dengan membuat gap, dan terlihat juga Antam sama ya, dia membuat gap saat gagal breakout 3000, dia membuat gap dan dia turun dan dia membuat gap juga hari ini dan karakternya hampir sama. Jadi ya bisa dikatakan memang Antam ini sangat berpengaruh dengan harga nikel. Terlihat nikel turun, dia turun juga. Jadi ya hari ini nikel turun sekitar 6%. Semoga nanti malam ya bisa ada rebound lah nikel, karena nikel juga sudah membuat gap 2 ya. Dari chart nikel udah di daerah support di 16.750. Jadi ya semoga ada pantulan. Kalau enggak ya nikel bisa ke arah 15.000 ini ya. 15.800 cukup dalam juga kalau ke daerah situ. Sekitar 4% lagi dia harus turun. Tapi harusnya akan ada perlawanan di daerah EMA 200-nya ini ya, di daerah 15.800, dan kita kembali ke Antam. Jadi ya kemungkinan Antam ya bisa ke daerah sini juga ya. Ya 2200 lah buruk-buruknya Antam bisa mungkin ya, atau 2280 ya, daerah 2300 inilah. Pokoknya di daerah 2260 sampai 2300 lah. Kemungkinan penurunan Antam sampai sini aja kalau saya lihat ya. Tergantung market juga, tapi semoga sampai sini. Kalau dengan skenario nikel tadi ya, nikel harus turun 4%, misalnya breakdown dari 16.750, dia harus turun sekitar 4%. Jadi Antam juga kalaupun harus berkolerasi ya harusnya sampai sini juga ya, sekitaran bisa ARB sekali lagi Antam ya. Mungkin bisa seperti itu, tapi harusnya ini penurunan maksimal Antam ke daerah 2300 ya, buruk-buruknya sampai candle rejectionnya ini di 2250. Jadi ya di sekitaran sini lah Antam ya, terakhir buruk-buruknya turun dan kemungkinan sideways lagi. Dan juga ya nggak perlu takut kalau yang masih hot Antam ya. Antam juga volumenya saat turun kecil ya, jadi yang pegang Antam juga masih hot ya, nggak ada yang buang barang, tapi memang dibawa turun sedikit-sedikit. Tapi biasanya kalau Antam terus turun ini ya, dia kalau turun tajam naiknya akan ada pantulan juga nih. Dia turun tajam di tanggal 15 sampai 18 Januari, kemudian dia membuat candle hijau penuh, dan juga ini candle hampir ya kalau turunnya sekitaran 16%. Dia pernah membuat candle dalam satu 16%. Kalau dilihat di tanggal 21 Februari, dia pernah membuat candle ya, ini kan gapnya nah sekitar 16%. Jadi bagi Bapak Ibu yang ya ada di masih loss di bawah 20%, ya potensi besar bisa balik dalam waktu cepat. Yang penting Antam mempertahankan 2270 maksimal penurunannya ke situ ya. Dan juga terlihat saat Antam turun ini ya, volumenya juga besar. Saat 20 volume besar, ini volume nggak ada saat Antam turun. Memang ya kayaknya ada yang ditunggu lah. Jadi pergerakan Antam ini juga masih ya bisa dibilang aneh, karena ya terlihat Antam turun volume nggak ada. Saat dia mencoba membuat candle doji di tanggal 26 Februari, volume sangat besar. Dia mempertahankan daerah support minornya ini di 2800. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Yang belum cut loss ya hot aja ya, tapi resiko terburuk Antam bisa sampai 2280 ya, mungkin ke situ ya. Kalau dilihat dari technical nikel juga ya, kalau nikel membuat breakdown ya EMA 200-nya ini harusnya ditahan oleh nikel di 15.800. Jadi seperti itu skenario untuk Antam ya. Indikator MACD memang sudah membentuk dead cross lagi, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, tapi hari ini volume Antam meningkat ya, tapi harganya nggak kemana-mana RB-nya ini ya. Lihatlah besok ya, 1-2 hari ini untuk Antam. Ya, seperti itu aja untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada TINS. TINS hari ini ARB juga. Kelepas harga 1.890. Terkoreksi 6,89%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS memang didistribusi oleh YU di 375.000. Yang nampung ya tipis-tipis saja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal
Tins hari ini koreksi serta volume, ya volume besar, dan juga Tins sudah di daerah rawan atau kritikalnya karena di daerah 1870 ada EMA 60-nya. Jadi sangat perlu hati-hati ya. Untuk Tins kalau dia turun lagi ya udah cut loss saja. Kalau turun dari 1840 sampai 1830 cut loss saja. Ya, itu resiko terburuk untuk Tins. Kalau nggak mau cut loss, Tins ya berpotensi sampai turun ke 1635. Itu resiko terburuknya, mungkin ya Tins akan ada pantulan di bawah. Tapi kalau saya lihat ya, semoga kalau ISG baik aja kalau ISG bagus saja besok atau lusa ya, atau bursa Amerika nanti malam hijau aja, ya kemungkinan bisa Tins kembali rebound ya, kembali ke atas 2000. Karena level psikologis Tins itu ada di 2000. Support satunya, support duanya ada di daerah 1650. Ya kalau Bapak Ibu mau hold tapi ada dana untuk average down, misalnya nggak mau cut loss, kan ada tipe-tipe orang seperti itu juga, siapkan average down kalau skenario terburuknya Tins ke daerah 1650. Buy aja di bawah sini. Jangan buy average di sini ya, agak nanggung kalau di harga 1890. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke bawah lagi, garis biru juga membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi untuk besok masih ada peluang untuk Tins melanjutkan penurunan. Ya, seperti itu aja untuk Tins. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Inco. Inco hari ini ditutup di level harga 5.525, terkoreksi 6,75%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang saham Inco didistribusi oleh broker asing, ada MS, YU, AZ, AK, CS yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco hari ini turun gap down disertai volume yang sangat besar. Menurut saya volumenya ini signifikan, jadi rawan untuk Inco bisa lanjut ya. Terdekat bisa sampai 5.200. Kalau ke daerah 5.200 harus turun sekitar 4-5% lagi ya. Tapi itu saya rasa akan dipertahankan oleh Inco ya, 5.200. Kalau enggak, Inco akan ke arah 4.850. Jadi kalau dari 5.200 ini dia harus turun sekitar 6% lagi. Jadi ARB 2 kali bisa aja ya, bisa seperti itu. Yang mau hot, yang belum jual ya, ini Inco turun dari support satunya. Support satunya ada di 5.600 sampai 5.700, dan support duanya ya di daerah 5.200 sampai 4.800 ini. Jadi yang nggak mau cut loss, yang mau hot ya bisa average down di daerah 5.200 sampai 4.800. Tapi ini disclaimer on ya, kalau berani average down berarti berani siap menunggu balik ke atas dengan waktu yang belum tentu bisa cepat, harus sabar ya. Seperti itu aja untuk Inco. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali mencoba untuk trading dan bingung memilih saham dan membuatkan trading plan-nya, dan juga yang bisa digunakan untuk fast trade, swing trade, atau yang di hot 3-6 bulan, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau chat admin di grup Telegram yang ada linknya di deskripsi. Bisa tanyakan di sana infonya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.